Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: Dua bandar sabu ditangkap di Baradatu, polisi temukan barang bukti dari casing HP hingga kotak permen. Peredaran narkoba di Waikanan semakin mengkhawatirkan, terbukti dengan ditangkapnya dua terduga bandar sabu di Kampung Tiubala, Kecamatan Baradatu. Dua tersangka tersebut adalah SS alias Sam 40 tahun dan SR alias Ridi 42 tahun, keduanya warga Kampung Tiubala. SS ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1,35 gram, sementara SR kedapatan memiliki sabu seberat 1,36 gram. Kasal Narkoba Polres Waikanan Ibtu Prayugo Widodo mengatakan, penangkapan berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kami menerima informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Tiubala, lalu segera menindaklanjutinya, ujar Prayugo, Minggu 7 September 2025. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SS di rumahnya dengan sejumlah barang bukti. Dari casing handphone milik SS, kami temukan 3 plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu, katanya. Selain sabu, polisi juga menyita 1 unit ponsel Samsung Galaxy A33 milik SS yang diduga digunakan untuk transaksi. SR alias Ridi juga ditangkap di kediamannya setelah dilakukan penggeledahan oleh tim Satres Narkoba. Barang bukti sabu kami temukan di dalam kotak permen karet yang disimpan di atas kasur, ucap Prayugo. Selain sabu, polisi turut menyita 15 plastik klip kosong, 1 plastik klip besar, dan 1 unit ponsel Redmi Note 13 Pro 5G warna olive green dari tangan SR. Prayugo menegaskan bahwa kedua tersangka kini telah diamankan di Mapolres Waikanan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami akan kembangkan kasus ini karena indikasinya kuat bahwa jaringan peredaran narkoba di Baradatu cukup masif, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, tutur Prayugo. Penangkapan dua bandar sabu di satu kampung menandakan peredaran narkoba di Baradatu sudah sangat mengkhawatirkan. Baik pemirsa, kembali ke informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: 27 adegan terungkap, polisi gelar rekonstruksi pembunuhan wanita di Gudang Bulog. Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita bernama Siska Maharani 30 tahun yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, Muhammad Ridwan 35 tahun. Rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian, yaitu gudang milik Bulog di kawasan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Dalam proses rekonstruksi tersebut, polisi memperagakan sebanyak 27 adegan, termasuk adegan krusial ketika korban meregang nyawa akibat sabetan senjata tajam. Tersangka Ridwan turut hadir dan memerankan langsung seluruh adegan berdasarkan kronologi kejadian yang telah terungkap dalam penyidikan. Kasatreskim Polresta Bandar Lampung, Kompol Faria Arista menjelaskan bahwa rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur kejadian serta peran pelaku dalam aksi keji tersebut. Hal ini dinilai penting sebagai bahan pembuktian di pengadilan nanti. Menurut Kompol Faria, adegan ke-16 merupakan momen paling penting dalam rekonstruksi. Di adegan ini, tersangka menghabisi nyawa korban dengan cara membacok leher Siska menggunakan celurit hingga tewas di tempat kejadian. Sebelumnya, Siska Maharani ditemukan tak bernyawa dengan luka parah di bagian leher pada Senin malam 4 Agustus 2025. Jasadnya tergeletak di sebuah mes di gudang milik Bulog di Jalan Soekarno-Hatta, Bypass Campang Raya. Korban merupakan warga Karang Maritim Panjang, Bandar Lampung. Ia diduga dibunuh setelah terlibat cekcok dengan tersangka yang merupakan kekasihnya sendiri. Baik pemirsa, kembali ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari Lampung dan disertai dengan headline: Kurir ditangkap, Polres Samsul buru wanita otak pengiriman 11 kg sabu asal Riau. Polres Lampung Selatan Polda Lampung masih memburu NI, wanita asal Pekanbaru Riau yang menjadi otak pengiriman 11 kg sabu-sabu. Saat ini, NI sudah masuk dalam daftar pencarian orang Polres Lampung Selatan. Dalam kasus ini, polisi menangkap 2 kurir sabu, Edi Murtaza 31 tahun dan Hendi Azwar 30 tahun. Keduanya merupakan warga desa Cotlaga Sawah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biraun, Provinsi Aceh. Kasatgas Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Widodo Prasojo menyebutkan,
Kedua kurir sabu 11 kg ini dibekuk sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 18 Agustus 2025. Barang bukti 11,827 gram atau 11,8 kg sabu jika dinilai secara ekonomis mencapai 11 miliar 827 juta rupiah, kata AKP Widodo Prasojo dalam konferensi pers ungkap kasus di Mapolres Lampung Selatan, Jumat 4 September 2025. AKP Widodo menuturkan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi terkait dua penumpang bus yang memiliki gelagat mencurigakan. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan mendatangi rumah makan yang menjadi lokasi pemberhentian bus. Dalam pemeriksaan, polisi mendapati tas ransel warna coklat berisi 11,827 gram sabu yang dikemas dalam 11 bungkus plastik berwarna hijau. Kedua kurir mengaku bahwa sabu-sabu yang disembunyikan di dalam tas ransel berisi pakaian dibawa dari Medan menuju Jakarta. Atas hasil pemeriksaan, mereka disuruh oleh DPO bernama NI, warga Pekanbaru, Provinsi Riau, berjenis kelamin wanita, ujarnya. Dilanjutkan, dalam kasus ini kedua kurir akan dikenakan pasal 112 ayat 2, subsidi pasal 114 ayat 2, dan lebih subsidi pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2001 tentang narkotika. Baik, bisa terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari tanggamus.id dengan headline, pura-pura pinjam motor ke warung pria di Pringsewu bawa lari motor. Dari Pringsewu melaporkan, unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat kasus penggelapan sepeda motor. Terduga pelaku berinisial R 30 tahun, warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, ditangkap aparat di sebuah penginapan di wilayah Kecamatan Pringsewu Utara pada Kamis 4 Agustus 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamura menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari seorang warga bernama Mugiono, warga Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa. Mugiono melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BE 2761 UAB pada Rabu 13 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan korban, pelaku awalnya berpura-pura meminjam motor dengan alasan beli rokok, namun motor tersebut tidak dikembalikan dan saat dihubungi, yang bersangkutan tidak merespon, dan setelah menunggu hingga sepekan ternyata pelaku tidak ada itikat baik, maka korban kemudian melaporkan kepada polisi, kata AKP Ramon dalam keterangannya mewakili Kapolres Pringsewu, AKBP M Yunus Saputra pada Jumat 5 Agustus 2025. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil melacak keberadaan terduga pelaku di sekitar Simpang 5 Pringsewu. Saat diamankan, R tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Pelaku mengungkapkan bahwa sepeda motor korban telah dijual kepada seseorang seharga 5 juta rupiah dan hasil penjualan telah dipakai untuk kebutuhan pribadi, jelasnya. AKP Ramon juga mengungkap, R sebelumnya pernah melakukan aksi serupa sebanyak 2 kali dengan modus yang sama. Saat ini, barang bukti sepeda motor masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, R dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman masing-masing hingga 4 tahun penjara, tandasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.